Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Jeffridus Klau, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Kesempatan ini kita akan membahas tugas tutorial online 2, yaitu topiknya gender dalam pendidikan dasar. Untuk mata kuliah MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dasar yang dipakai adalah referensi buku materi pokok MPDR 5302. Yang kedua, artikel yang berjudul Perspektif Gender dalam Penentuan Pengurus Kelas di Sekolah oleh Prastio. Sedangkan yang ketiga adalah artikel Gender Inclusiveness in Student Learning Materials, Study of Elementary School Context in Indonesia oleh Salsabila dan kawan-kawan. Dasar yang keempat adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Artikel yang pertama ini berjudul Perspektif Gender dalam Penentuan Pengurus Kelas di Sekolah Dasar oleh Danang, Jurnal Edustream volume 4 nomor 1 tahun 2020. Linknya seperti yang tertera ini. Kajian saya tentang artikel penelitian yang membahas hal-hal penting yang bertopik gender dalam pendidikan dasar yang berkaitan dengan pengalaman di tempat bekerja. Yang pertama, analisis hal-hal penting. Adapun artikel penelitian ini membahas perspektif gender mempengaruhi proses penentuan pengurus kelas di sekolah dasar. Artikel tersebut mengupas adanya kecenderungan di kalangan guru dan siswa untuk secara tidak sadar
menerapkan stereotip gender dalam memilih ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara di sekolah. Poin-poin penting yang dibahas adalah pertama, stereotip posisi. Dalam pemilihan posisi ketua kelas, cenderung diberikan kepada siswa laki-laki karena dianggap memiliki sifat kepemimpinan dan ketegasan yang lebih. Sementara itu, posisi sekretaris dan bendahara lebih banyak dipercayakan kepada siswa perempuan karena dianggap lebih teliti, rapi, dan bertanggung jawab dalam urusan administrasi dan keuangan kelas. Yang kedua, peran guru. Guru memiliki peran penting dalam melanggengkan atau memutuskan stereotip tersebut. Namun, sering kali guru secara tidak sadar turut memperkuat sistem yang tradisional tentang peran gender dalam pendidikan. Yang ketiga, implikasi. Praktek tersebut dapat membatasi kesempatan siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengembangkan potensi kepemimpinan dan keterampilan lain yang tidak sesuai dengan stereotip peran gender yang sudah melekat di masyarakat dan lingkungan sekolah. Selaras dengan pandangan gender tersebut, Prasetyo 2020 bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan pengurus kelas di sekolah dasar masih dipengaruhi oleh perspektif gender yang melekat. Hal ini terlihat dari kecenderungan memilih ketua kelas laki-laki dan sekretaris atau bendahara perempuan, yang mana memperkuat stereotip bahwa laki-laki identik dengan pemimpin dan perempuan identik dengan peran administrasi. Kedua, keterkaitan pembahasan poin-poin penting tadi dengan pengalaman mengajar di sekolah. Adapun pengalaman saya sewaktu masih menjadi guru di sekolah yang sekarang sudah bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, tentu masih saya ingat, apalagi waktu itu sering ditugaskan menjadi wali kelas. Pembahasan dalam artikel tersebut sangat relevan dengan dinamika yang saya lakukan saat pemilihan pengurus kelas. Terkaitan tersebut antara lain, satu, relevansi praktik. Sering saya lakukan ketika pemilihan pengurus kelas secara serta-merta atau aklamasi menunjuk siswa laki-laki yang fisik kuat dan energik untuk menjadi ketua kelas. Sedangkan siswa perempuan lebih diutamakan untuk posisi sekretaris dan bendahara karena dianggap memiliki kemampuan akademis yang kuat. Kedua, tantangan budaya lokal. Pengaruh budaya patriarki di Melaka secara umum masih kuat, baik di rumah tangga maupun di masyarakat. Laki-laki memiliki peran besar untuk mengambil keputusan. Peran gender tersebut terbawa ke lingkungan sekolah, baik guru maupun siswa. Artikel ini memberikan pemahaman bahwa bias gender masih terjadi di sekolah.
Ketiga, tindakan korektif. Saya termotivasi dan terdorong untuk lebih peka terhadap masalah gender pada saat proses pemilihan pengurus kelas. Tindakan untuk mengurangi masalah gender di sekolah adalah memberikan kesempatan kepada siswa perempuan untuk lebih banyak berperan menjadi pemimpin atau ketua kelas sesuai kemampuan. Sebaliknya, siswa laki-laki dapat menjadi sekretaris atau bendahara sehingga tidak terikat atau terkesan pada jenis kelamin yang diskriminatif. Artikel kedua ini memiliki identitas, judulnya adalah Gender Inclusiveness in Student Learning Materials, Study of Elementary School Context in Indonesia. Penulis Indri dan kawan-kawan, Jurnal Humanika. Yang dibahas pada artikel ini adalah sama halnya pada artikel 1, yaitu hal-hal penting pada atau yang dibahas pada artikel itu berupa yang berkaitan dengan modul MPDR 5302 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Hal-hal penting yang saya analisis, yang pertama bahwa artikel itu bertujuan untuk mengevaluasi tren pertumbuhan inklusivitas gender dalam ranah penelitian pembelajaran dan pendidikan dengan fokus pada konteks sekolah dasar di Indonesia. Hal-hal penting yang dibahas antara lain bias gender dan stereotip. Artikel ini menyoroti masih adanya bias gender dan stereotip yang digambarkan dalam materi pembelajaran siswa, termasuk buku teks di tingkat sekolah dasar Indonesia. Yang kedua, materi inklusif gender. Signifikansi materi pembelajaran memainkan peran penting dalam membentuk persepsi siswa tentang peran dan identitas gender. Solusi inklusi gender dalam materi pembelajaran siswa diyakini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih setara dan inklusif untuk semua siswa, membantu mereka yang merasa dihargai dan dihormati, serta mendukung peran gender yang konstruktif dan menghilangkan stereotip yang merugikan. Kedua ini adalah keterkaitan poin penting tadi dengan buku modul MPDR 5302. Adapun keterkaitan artikel ini dengan materi MPDR 5302 adalah adanya relevansi konsep. Keterkaitan tersebut terletak pada kesetaraan gender dalam pendidikan sebagai isu global yang memerlukan solusi yang komprehensif, solusi bias gender dalam kurikulum pembelajaran, studi kasus di Indonesia, upaya inklusivitas gender dengan praktek kebijakan di negara-negara lain. Demikian penjelasan saya tentang tugas tutorial 2 ini. Demikian
penjelasan saya tentang tugas tutorial 2 ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita.